Saya tuh tuntut kasus anak saya 8 tahun berujung kematian. 2 tim anggota kepolisian yang tidak profesional sepertinya udah pasti membantu pelaku. Sampai saya tidak dihadirkan di dalam persidangan. Dan saya tahunya saat seorang ibu datang ternyata 2 hari lagi. Dan memang anggota oknum itu mengaku tidak mau mengasih saya. Begitu caranya ya, sampai kena kode etik cuman 6 bulan gak studi. Pas saya usut ternyata dari Mabes ceritanya cuman disidang oleh Wakapolres, harusnya oleh Propam. Saya sudah datangi April minta otentik hukuman yang 6 bulan, sampai sekarang tidak diberikan. Nah, jadi saya nih walaupun sendiri seorang ibu tanpa siapapun tetap saya akan usut tuntas. Makanya saya bilang ke Kapolri, kok bisa anak 8 tahun dianiaya 2 tim anggota kepolisian dan ibunya saya sendiri 3 tahun 2 tim anggota kepolisian juga. Coba apa yang lain juga merasakan seperti saya ya? Apa hanya saya aja? Jadi saya menghimbau pada masyarakat, kita jangan kita tuh lengah, apa kita tidak tunjukkan dan tidak peduli. Kita harus tunjukkan kalau kinerja kepolisian itu seperti apa. Anggota kepolisian itu juga oknum bersekutu dengan jaksa. Saya sudah laporkan jaksa dan dia minta maaf. Bagus sekali. Dan kasus saya pun jaksa juga belum lama saya sudah dipanggil juga. Saya ceritai. Jadi kenapa anggota oknum selalu bersekutu dengan jaksa, hakim? Bu, sorry, ini kasusnya udah berapa lama nggak terungkap gitu nggak? Ya sepertinya gini, waktu tim 1 itu sudah kena berdasarkan saya viral Hotman. Nah, dan saya terus berujung kematian, saya juga lapor ke Propam. Ya mungkin Propamnya juga berani, banyak Propam nggak semuanya berani. Nah, jadi tuh ya saya juga pengen menghimbau Bang Hotman, waktu saya dibantu jangan asal viral. Dan saya kan tanda tangani surat kuasa, tapi anggotanya itu tidak menjalankan tugas, tidak sampai selesai. Dan saya jalan sendiri dan saya sudah ke kantor Hotman sudah 3 kali. Dan saya pernah ketemu juga pengadilan tegur Bang Hotman. Nah, anggotanya, anak buahnya yang urusan kasus saya bilang sudah lama. Saya saja 8 tahun masih tuntut kinerja Polri yang tidak profesional, tidak bertanggung jawab, yang bodohin saya, yang menipu-nipu di pengadilan, sampai BAP dirubah, sampai gambar dirubah. Ini ya, ini dirubah nih. Ini dirubah ya. Pertama, surat panggilan saya ke pengadilan tidak diberikan. Ya, pertama surat panggilan saya 3 kali tidak diberikan. Dan ini coba aslinya yang ini nih. Ini aslinya nih. Ini tim 2 ya. Kalau tim 1 sudah terkena kode etik dan minta maaf sama saya, sudah saya beri maaf, tapi saya masih dibohongi oleh Kanit. Yang mana awalnya ke rumah saya mohon-mohon, tapi pas sudah saya tanda tangani dan maafkan, tapi dia malah menipu saya dengan akan membantu kasus pribadi saya. Nah ini yang asli saya kasih ke Polsek, tapi kenapa begini? Ya, jaksanya tadinya tidak mau ngasih. Nah ini coba namanya, emoticon dan tulisan ini bisa dihapus ya. Lalu BAP juga dirubah. Anak saya dibilangnya berkelahi, padahal anak saya itu dijebak, dipukul dari belakang. Di sini BAP-nya dibilangin anak saya jambak-jambakan, berkelahi. Teganya ya para anggota oknum itu. Jangan mikir saya itu bodoh. Dan ada lagi ini CT scan kematian tidak diberikan.
kematian anak saya coba tidak diberikan. Coba bayangin, kematian anak saya tidak diberikan. Pengadilan macam mana coba? Cuman ada gambar yang dirubah, ya, gambar yang dirubah dan visum. Nah, BAP saya ambil ternyata dirubah. Nah, ini sebelum meninggal ini ada. Ini CT scan kepala anak saya, matoiditis kanan. Nah, ini kan kepala belakang kanan, matoiditis kanan. Waktu itu dipukul di belakang. Nah, inilah yang saya heran ya. Apa saya aja yang begini? Apa banyak masyarakat yang juga mengalami? Bu, berarti ini 8 tahun belum ada kejelasan seperti itu. Gini, kejelasan ya karena sayanya nggak mau dong nurut. Jadi kejelasannya saya minta hukuman untuk para oknum anggota. Saya dirugikan dong. Harusnya kalau berujung kematian berapa tahun, ya kan? Nah, sedangkan coba ini cuma 5 bulan. Nah, waktu itu juga saya melawan propam, katanya sudah inkrah. Saya bilang inkrahnya bagaimana? Saya nggak pernah hadir. Saya lawan propam, akhirnya disetujui dan cuma 1. Saya nggak suka cuma 1, harusnya saya nggak terima. Harusnya 1 tim. Kebetulan waktu itu saya tahu 9 orang. Kalau tim 1 itu 6 orang. Nah, maksud saya, kenapa bisa ada perbedaan antara tim 1 salah 3 orang, kena 6 orang, dan tim 2 yang salah di mata saya 5. Kenapa kenanya cuma 1? Jadi harapannya apa, Bu Susan? Ya, harapannya saya pengen semuanya transparan, bertanggung jawab. Yang saya cek di Pondok Aren, ternyata yang dicek di Pondok Aren itu, kenapa itu yang penyidik tim 1, penyidik tim 1 sudah jadi turun jabatan dan naik jabatan lagi, dan itu semuanya mereka lagi. Kenapa nggak di rolling lain, dipisah? Kalau kayak gini kan kinerjanya pasti gerombolan lagi, nanti begitu lagi. Nah, maksud saya harusnya itu waktu itu penyidik tim 1 sudah turun Polantas sampai SPKT. Kenapa saya cek bulan kemarin dia penyidik lagi? Nah, dan orang yang tidak mengasih surat panggilan saya dari booster kok jadi penyidik, aneh. Harusnya tuh buat saya backlist lah. Ya kalau bisa dipindahkan, dan dia tuh nggak bisa jadi penyidik karena nanti akan berkelakuan sama karena tidak ada jeranya. Gitu. Oke, masih Bu Susan namanya, Bu Ya, Susan. Santi. Susan. Ya.